Saya bersyukur jadi muslim. Ada seorang lulusan pesantren di Jawa Timur tiba-tiba berubah jadi pendeta dengan bangganya, kan itu ya, mangga, karena hidayah sepenuhnya milik Allah. Bahkan Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Pamannya Abu Thalib tetap dalam keadaan tidak beriman. Bahkan Rasulullah menangis meminta kepada Allah supaya Abu Thalib ini masuk Islam. Dirayu, Abu Thalib juga tidak masuk Islam, dan mengadu Rasulullah kepada Allah sampai Allah menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta lakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Allah yang memberi hidayah. Contoh, ibu pernah menasehati suami? Halo? Pernah? Sering ya? Sering, oke, nggak apa-apa. Sering, bagus. Sering, tapi pertanyaannya, suami berubah nggak jadi baik? Enggak. Satu. Yang kedua, ibu pernah marah sama suami? Oh, sama. Terus suami berubah makin baik? Artinya ibu buang waktu dan tenaga nggak? Ya. Sudah, urusan hidayah itu urusan Allah. Cukup istri mah jadi istri yang menarik, istri yang menyenangkan, istri yang enakan. Insya Allah suami menyesuaikan diri. Kalau istri sudah indah, sudah asik, suami kira-kira berani nggak sih aneh-aneh? Nggak. Kenapa sekarang banyak suami berani aneh-aneh? Da ibu lagi aneh. Harusnya cantik, ini rudet kan gitunya. Aneh tuh, harusnya ibu teh cantik tapi jadi rudet. Aneh tuh, aneh. Allah ciptakan wanita itu sebagai pakaian, sebagai kebun.
nisaukum harsulakum. Ini mukhatabnya atau yang diajak bicara oleh ayat ini siapa? Nisaukum harsulakum. Ini laki-laki perempuan yang diajak bicara. Istrimu adalah kebun bagimu. Laki-laki perempuan yang diajak bicara. Laki-laki. Sudah. Tugas kita, fatu harsakum anna syi'tum. Datangi kebunmu sesuka hatimu. Datangi. Kalau rusak benerin, kalau acak-acakan rawat dan beresan, kan itu ya. Jangan cari kebun yang lain, tosen aya. Ya, kira-kira tepati beresan ya. Itu buat laki-laki ayat ini. Kira-kira ada rumek, ya sudah modalan ya. Bener tuh? Di modalan, mama skincare 5 juta. Kan gitu modalan. Mama ini skincare, pedicure, manicure 5 juta. Mama, punten, kemari kenapa main badminton yang nyangkut bukan kok ngadon beteng? Iya, ngajeleng patuangan. Nih 60 juta beresan. Kira-kira kalau laki-laki merawat kebunnya indah tidak? Indah. Terus kalau kita merawat kebun kita bakal sering datang nggak ke kebun? Bakal betah. Bakal ngobrol aja jeung kebun. Bakal. Banyak, saya juga ada sedikit kebun kecil lah di sekitar, bukan kebun, merenya lebih tempat saya duduk gitu kan. Taman kecil dirawat. Itu sering nggak saya datang? Sering, saya sering datang duduk di situ. Ya Allah, kembang sing salah luburnya. Ya Allah, eta jukut kade ulah parem. Ngajak ngobrol ke kembang. Kenapa Bapak sudah malas ngobrol sama istri? Date dirawat. Nah, setuju? Setuju pendapat saya? Nisaukum harsulakum. Istrimu adalah kebun. Ada juga begini ayat. Ini luar biasa ajaran Islam. Betul-betul menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan sebagai orang yang diamanahi, dan perempuan sebagai yang dipimpin. Hunna libasulakum. Dia perempuan pakaian untukmu. Ini yang diajak ngobrolnya laki-laki perempuan. Dia pakaian untukmu, laki-laki kan? Wa antum libasul lahunna. Dan kamu pakaian untuk dia. Jadi yang ngurus pakaian laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Sok Pak, supaya istri enakan karena dia pakaian kita, cik atur-atur supaya enakan. Sepakat? Itu. Dan kita supaya laki-laki teh enakan buat istri, dan kita pakaian mereka sok papantes oleh kita. Kita apa yang dapat tugas? Laki-laki. Banyak suami baru juga umur 50, 60 sudah tidak lagi, punten ya, sudah tidak lagi berhubungan intim dengan istrinya. Kenaon? Mulak berarau kenal pot. Ayan gitu. Mulak buga salaki abong montir ini balik teh bararau oli terus teu mandi sare weh. Kira-kira istrinya betah nggak dengan pakaian mulak segala gitu? Enggak lah. Di situ tugas kita suami mengindahkan diri untuk menjadi sosok pantas yang membuat istri kagum mengenakannya. Dari penerjemahan ini aja baru dengarnya. Jarang yang membahas ini, masalahnya menyinggung. Buat saya tersinggung laki-laki perempuan. Yang jelas kita laki-laki harus membuat istri selalu rindu. Para rantes, kararasep, bararesih, enakeun, tah eta bener. Sampai istri teh, si bapak belum pulangnya. Belum pulang tuh betul-betul karena rindu, bukan karena takut ku batur. Gini, ari ibu sebetulnya teh cinta ka bapak teh? Atau ingin menguasai? Nah, iya. Itu karena apa? Karena kita tidak menjadi baju untuk mereka. Karena apa? Karena kita tidak menjadi pemilik kebun untuk mereka. Sepakat? Coba kalau kita jadi pemilik kebun, saya yakin ibu teh mencintai bapak, dak? Sekarang mah sudah dieksplor saja. Bapak tidak dicintai, dikuasai agar rizki datang ke mana-mana, kan itu? Betul tuh? Itu luar biasa. Allah ciptakan ini dan Allah utus Rasulullah. Ieu teh on, punten, pilih ragrat. Siapa yang ngelolanya ini? Hah? Oh, Kang Bayuna ke mana?
bye. Itu. Jadi, Masya Allah, Rasulullah ini luar biasa, Bu. Betul-betul buat saya, ya Allah, tidak ada sosok yang lebih romantis dan paling romantis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ya mah tugas Kang Bayu muter-muter kamera bongana. Itu. Suara nanya. Itu. Jadi Rasulullah hebat sampai akhirnya menempatkan wanita di tempat terhormat. Saya ingin menempatkan kondisi itu. Saya tiru. Saya terima amanah dari Allah, Pak. Amanah siapa? Amanah istri. Punten, istri ciptaan siapa? Yakin ciptaan Allah, Pak? Asli yakin ciptaan Allah? Kenapa tuh kok Bapak disentakan? Ya kan itu. Karena istri saya ciptaan Allah, maka saya rawat istri saya. Dan Allah itu, ya Allah, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Maha Agung, Maha Besar. Allah itu Maha Kuasa. Kira-kira Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Hebat, Maha Pengasih, Penyayang, mungkin nggak Allah menciptakan sesuatu asal-asalan? Mungkin nggak? Enggak. Termasuk menciptakan sesuatu yang menyakitkan hati, bermanfaat gak bagi manusia? Ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat dan hidup adalah nasihat. Gempa bumi nasihat buat orang yang ingin dinasehati. Kebakaran nasihat, hilang uang nasihat. Gini, adakah dari keburukan itu kebaikan? Halo, ada tidak? Ada. Suami selingkuh, buruk tidak? Buruk tak? Sangat buruk, bahkan disebut buaya darat. Emang buaya jaluk kabeh? Pan aya nu bikang nage meureun mun teu aya nu bikang moal aya nu ngenog. Oke. Suami selingkuh. Apa keburukan suami selingkuh bagi istri? Cik, jeleknya apa suami selingkuh? Selingkuh mah jelas dosanya. Suami selingkuh jeleknya apa buat istri? Bohong. Kenapa bohong? Suami tidak akan bohong mun teu ditanya, beres. Udah ditanya jadi bohong. Oke. Kenapa teu selingkuh ge mun merekpak ditarosna jadi bohong? Apa buruknya suami selingkuh? Satu, menyakiti hati. Sepakat? Nu kadua, nggak ada lagi, Bu, nyeri hati. Nu kahiji, nu kadua nyeri hati. Nu katilu nyeri hati. Itu satu. Baik, itu satu ya, keburukan dari Allah buat ibu. Tapi manfaatnya apa? Banyak gak suami selingkuh? Banyak. Gara-gara suami selingkuh, istri jadi getol ngaji, getol ngadoa, jadi rajin tahajud, saum Senin Kemis, silaturahim, jadi rajin berias. Banyak gak manfaatnya? Berterima kasihlah kepada suami yang selingkuh. Sanes awan tungtungna, memang apa namanya, ciptaan Allah tuh tidak ada yang jelek. Sepakat? Kita aja nggak mau dinasehati oleh itu. Akibatnya yang ada yang nu digugulung teh nyeri hati. Padahal yang namanya sakit hati itu setan datang ke hati. Setan terbuat dari api, membakar hati kita jadi panas. Itu. Usir setannya. Ibu sakit hati tidak kalau mun teu dipapanas ku setan. Setan teh tengah ganggu we ka urang teh. Nyeri hati moal. Moal. Jadi ketika ibu marah, ngamuk, ke suami teh nyekek dan lain ngorowot, nyakar, nyentak, itu sebetulnya ibu disuruh sama siapa? Nges, beres. Setuju, Bu? Itu ibu sendiri yang jawab. Da jurig atuh nu nyeri teh. Jadi yang menyakiti teh suami atau setan? Setan. Jadi nanti perlu marah nggak sama suami kalau gitu? Ini mau diajak logika, iya tuh nggak ada alasan. Ada nggak alasan kita marah atas kesalahan orang? Nggak ada, biarin aja salah. Mama kenapa? Mama nggak marah waktu papa selingkuh? Emang buat apa papa
mama marah? Ya marah we, umumnya orang lain marah enggak kumadinya. Kan papa mau jalan ke neraka, papa mau jalan ke neraka, sok mangga go to hell. Mama sama barudak pengen ke surga, beres? Yes, aman atuh. Itu. Ada masalah? Nggak ada. Cik, dalam kehidupan ada masalah tidak? Ada tidak? Banyak? Ada. Oke. Pernah punya masalah waktu SMA? Nih yang muda-muda pernah punya masalah waktu SMA? Banyak. Pernah rada-rada mau nangis waktu SMA? Gitu kan. Terus kita ingat lagi masa itu. Kita ingat lagi problem waktu itu. Seri teu ayeuna. Kenapa kita ngetawain sekarang? Hah? Kita mentertawakan kebodohan kita saat itu, bener? Ini Cilepeng pisan bogokan hideung amit-amit, kan gitu. Meni bogokan nu belag si amit-amit. Kenapa kita menangis saat itu? Karena kita menganggap itu terbesar. Sekarang kita menganggap itu kecil, bahkan sangat bodoh. Artinya problem itu apa? 7.626 di akar 7. Akar 7 itu masalah nggak buat anak SD kelas 1? Kenapa? Itu bisa. Itu masalah nggak buat profesor bidang matematika? Enggak, kunaon? Nggak bisa, kan itu ya? Itu artinya masalah saat itu adalah gambaran kebodohan kita waktu itu. Dan kalau sekarang masih ada masalah, artinya Allah memberitahu bahwa kita masih bodoh. Betul? Tuh. Bersyukur ada masalah. Fir'aun Pak, usianya 300 tahun Pak. 300 tahun Fir'aun tanpa sakit, tanpa masalah. Ujungnya apa yang terjadi? Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Karena gak ada masalah dan gak ada sakit. Dan Allah sengaja memberikan masalah, bahkan sakit, supaya kita bisa merendah di hadapan Allah. Dan kita bisa mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan apapun kecuali kekuatan dari Allah. Itu. Iya kan? Nah ini, jadi hadirin luar biasa. Sudah ya, tidak ada masalah? Nggak ada kan? Mun aya kene berarti bodoh. Ayo masalah? Masalah anak nakal. Masalah bukan? Salah, cenah. Ada pengalaman orang yang menyatakan begini, yang terjadi begini. Anak nakal, setelah ibunya meninggal, anak jadi soleh. Aya nu kitu? Ya sudah, mudah-mudahan suatu saat dia tetap menjadi ahli surga soleh. Masalah anak nakal. Anak yang soleh bisa jadi masalah? Bisa. Karena soleh, anak ranking 1 sekolahnya. Terus ibu ambil kredit motor, kasih buat anak. Dek, kamu ranking 1, ini hadiah dari mama. Sing makin soleh ya. Ya terima kasih ma, jazakumullah. Wow, beres kan? Soleh tah. Berangkat anaknya ke sekolah pakai motor barunya. Pulang jalan kaki Pak. Dek kemana motor? Dikasihin ke guru agama, nggak punya motor. Itu soleh tuh. Masalah bukan? Jadi kesolehan juga buat orang yang tidak menerima kesolehan masalah. Masalah itu ada dari kebaikan, dari keburukan. Ibu punya suami baik pisan. Setiap ningali janda herang pasti dikasih. Bahasanya gini, kenapa papa ngasihnya pasti yang sama janda yang cantik-cantik? Bu, janda yang cantik tuh bisa ngaganggu batur. Padahal itu ayah ini atuh karunya janda. Keun da eta geus rek mararawat. Itu suami baik gak? Baik, tapi masalah. Jadi yang disebut masalah teh naon? Yang salah masalah, yang baik bisa jadi masalah. Terus yang mana tuh masalah teh sebetulnya? Masalahnya ada diri kita karena kita ingin apa yang kita ingin. Sepakat? Masalahnya di dia, bukan di orang lain. Bukan di pihak lain, di dia masalahnya. Bapak-bapak insya Allah sehat Pak. Mulai hari ini ke depan sampai akhir hayat, jangan banyak protes tos weh. Ningali masjid kalau lotorkeun weh. Mudah-mudahan DKM dapat pahala. Kita ambil sapu beresan ke orang beres. Udah. Ieu mah aya nu kajamban, nyoledat, kubrak. Yang dimarah siapa? DKM. Kacau DKM teh meni jorok ya. Padahal nu salah manehna teu hati-hati kan itu ya.
Sudah, hirupnya jangan protes. Ada nggak sih sebetulnya suami yang dengan sengaja niat ingin selingkuh? Ayat tuh, ayat nggak ada, betul bu, nggak ada bu. Hanya kebetulan ada wanita kekelayangan, jadi banyak gitu. Coba kalau sesuai syariah, wanita semua di rumah, tidak ada yang kekelayangan, bahkan ke pasar pun laki-laki. Kira-kira ayah mau selingkuh? Wah, jadi jangan salahkan kami kalau itu terjadi. Sebetulnya siapa yang setia teh, laki-laki perempuan? Yang setia teh laki-laki perempuan? Pret, perempuan setia. Enggak lah, perempuan mah jahat. Dangukan. Laki-laki nyari uang pagi siang sore malam, mempertaruhkan nyawa, mentas bisi katabrak dan lain sebagainya kan, pakai kendaraan bisi ngagoleang, iya kan? Dapat uang, sudah dapat uang kasihin ke siapa? Ke istri. Terus nu sering dicarikan satu, setia tuh. Sudah dimarah, bulan depannya masih nyari lagi nggak? Nyari lagi. Sudah berat-berat susah-susah nyari, apa yang dilakukan oleh istri? Mama, nuju di mana? Iya bapak keur ngabaso. Lah, urang mah mempertaruhkan nyawa mencari uang, dia mah ngabaso. Edun tuh. Terus udah gitu teh, cari lagi, kasih lagi ke istri, ditelepon lagi istri sama mama ke di mana? Pasar Baru. Keur naon? Milari lipan, gitu. Coba eta. Setia ya laki-laki menyari lagi, bener tuh. Setia tuh sih. Geus, teh deui lalaki setia, geus. Hanya karena ada yang kekelayangan jadi rada kabengbat ya, rada kagembang bahasa Sunda nama. Itu. Udah jangan salahkan kami. Ini lalaki mana? Bahkan Rasulullah saking setianya laki-laki meminta kepada laki-laki, rawat janda-janda yang ada di sekitarmu. Perintah itu ke ibu ke bapak? Bapak. Boleh bapak merawat janda? Jahatnya dia. Tuh menang. Orang makan disuruh. Dan kita siap-siap aja ya. Boleh tidak bapak merawat janda, Iro? Boleh. Saya merawat 18, Kang Bayu, merawat 18 janda sekarang. Muda-muda, karena yang sepuh mah dosa aja orang anak kalau tidak merawat orang tuanya. Kalau yang muda-muda kan anaknya masih kecil-kecil, belum bisa merawat orang tuanya. Jadi biar saya rawat aja. Iya. Nah terus udah gitu, yang merawatnya siapa? Istri saya. Istri saya titip Mi. Kebetulan dia psikolog, tolong ajarkan entrepreneurship. Ajarkan juga kepribadian Mi. Saya suplai dananya aja. Diajari sampai janda ini mandiri semuanya dan dapat jodoh. Setelah berkepribadian indah. Kenapa cerai? Oh tadinya sok pasea sama suaminya, diberikan pengertian, akhirnya nikah jadi istri yang hebat. Setelah dilatih. Tuh, ternyata ngurus janda. Ulah emang ngurus janda nyumput atuh. Ngurus janda nyumput jingkur. Itu bukan ngurus janda itu mah. Bersahabat dengan janda itu mah ya. Bu, janda nu geulis bu. Geulis pisan. Kata istri saya, Pak, geulis Pak. Umi teh khawatir dengan janda yang cantik gitu teh. Emang kenapa? Yang disakiti oleh suami teh umumnya nu geulis. Masa sih? Eta yang konsultasi sama bapak semua. Kalau ibu-ibu geulis itu, kalau bapak-bapak istrinya geulis itu. Yang cantik yang punya masalah teh. Akhirnya tersadarkan saya, ya juga ya, yang cantik punya masalah teh. Terus yang tidak cantik berpunya masalah nggak ya? Nggak ada ternyata. Dia sudah masalah dengan badannya sendiri. Pas ngaca geus nyeri hati. Ibu pernah disakiti? Nah, artinya ibu cantik, guys, beres. Itu. Nah, terus gimana? Iya tuh, udah Pak karunya tuh Pak, nanti dia datang. Terus disakiti kalau nikah lagi. Udahlah, mending ku bapak. Itu. Ya, dia kasihin sama saya, biar bapak aja. Insya Allah bapak mah nggak akan nyakitin. Da Umi nggak pernah merasa sakit hati, cina gitu. Dibawalah janda itu ke rumah. Di gerbang pintu saya lihat dari jauh, Masya Allah, berlian eleh.
Mutiara kemilaunya kalah. Masya Allah, gelis pisan. Duduklah dia di depan saya, ngobrol kita kesana kemari. Saya sebagai ustadz, saya duduk, tungkul. Jaim. Iya kunon tungkul dah doraka tuh. Tunduk ngobrol kesana kemari, dan istri saya bilang, insya Allah kita bisa bersahabat kok. Beri ngaleng kasih eta. Wah, duk luar biasa itu. Tapi saya pilih bahasa yang akhirnya bisa saya tolak, Pak. Sukses. Saya menyatakan mual. Tidak. Udah. Dan tetap gembira, ketawa-tawa, mereka pulang. Saya ke kamar udah nangis. Iya. Nyan asli nangis. Kaduhung. Hese deui produk nu kitu teh deui ngan hiji-hijina itu teh. Ya Allah. Itu namanya merawat janda ya. Siapa yang merawatnya? Istri, biar suami yang suplai. Siap, Bu? Siapa yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab? Laki-laki atau perempuan? Laki lah. Laki-laki perasaannya halus. Ada yang menderita, janda cantik bisa ngeganggu, bantuan. Kan itu. Gini, Kang Bayu pernah menyuapi anak. Terus anak protes, papa pedas, diganti nggak nasinya? Adek sayang, papa pedas papa. Oh ya, kalem, papa ganti ya, ganti. Lalaki, perempuan nggak gitu. Adek, mama pedas. Teu atuh sakieu mah, haneut ya mah, haneut. Diwawal-wawal budak teh murus weh. Ya, perempuan memang tidak berperasaan. Ya, sangat tidak berperasaan. Karena itu tolong jaga ya. Ini Rasulullah luar biasa. Rasulullah tuh simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang-orang bersama Rasul di wajahnya nampak bekas sujud. Artinya akhlaknya merendah, akhlaknya seperti akhlak orang-orang yang sujud. Itu luar biasa. Seperti pohon yang menjulang ke langit dan akarnya menghujam ke tanah. Betul-betul dia hubungannya dengan Allah, tetapi kebermanfaatnya untuk masyarakat yang ada di bawahnya. Itu luar biasa. Muslim dah. Rasulullah. Sehingga orang-orang miskin di zaman Rasulullah bahagia. Dan orang-orang kaya di zaman Rasulullah dekat dengan Allah. Itu luar biasa ya. Tidak ada kesombongan. Itu. Dan yang salah sekarang yang salah, entah salah nggak tahu salah nggak tahu nggak, tapi yang jelas sekarang ini ada sebuah kondisi, kenapa ya umat Islam tuh maju-maju. Kang, kita teh ngaji tahun 84-an ya, 86 ya, waktu itu di Adipati bersama beliau. Saya bikin pengajian mahasiswa waktu itu. Dari pengajian itu banyak yang berjodoh. Di antaranya ada Dokter Hiban dengan siapa, ada beberapa lah berjodoh di pengajian itu waktu kami remaja. Alhamdulillah hasilnya saroleh. Semua siapapun namanya soleh dia. Soleh wehnya. Ibu ingin punya suami soleh? Pengen? Ganti. Nyepan aina Dadang, Asep, Rudi, Ahmad, ganti nyari soleh. Kan itu. Ada sih istri itu makhluk manusia yang tidak bersyukur, wanita itu. Sudah punya suami lumayan lah, pengen suami. Sudah saya teh pengen suami teh jadi imam. Ini mah sholat gimana orang teh sorangan di imah, tahajud orang sorangan manehna ngaguhar. Ibu pengen punya suami jadi imam? Kawin jeung DKM. Ludet sih mas. Nggak beres. Ya iyalah. Itu mun kawin jeung nu ayeuna nyanyi lah bukan imam. Ustadz, tapi saya punya masalah Ustadz, suami saya sholatnya di rumah Ustadz, jarang ke masjid nate. Kenapa coba? Kenapa suami sholatnya di rumah? Hah? Bukan, doh sok nyalakeun salaki. Bukan Bu, suami sholat di rumah karena di rumah ada sajadah, betul? Tilepan sajadah wakafkan ke masjid. Mamah mana sajadah? Terus kumaha orang sholat ke masjid? Pan jauh karena sepeda. Tapi jauh digandong ku mamah, ayo. Tong kagok. Betul?
Udah tidak dibikin susah. Ini mah suami itu ke masjid disalahkan suami, padahal yang salah mereka yang umroh. Naon hubungannya suami sholat di rumah dengan yang umroh? Karena yang umroh oleh-olehna sajadah kan itu. Ya. Jangan nanti mah jangan ada oleh-oleh sajadah gitu. Itu jadi Ustaz, suami saya tapi nggak asik Ustaz. Kenapa? Sholat subuhna Ustaz subrang, subuh tapi berang Ustaz. Kenapa coba dia bangunnya siang? Ya, betul. Karena rumahnya nyaman, di meja ada cemilan, TV-nya bagus, tidurnya larut malam, terus ada wifi. Cabut wifi di rumah, jangan ada lagi wifi, jangan ada cemilan di meja rumah karena cemilan tidak menyehatkan. Sudah TV dibikin error aja, enggak suami rek naon sok wifi TV rudet, cemilan tidak ada rek naon, balik ngoprek pamajikan kan gitu ya. Mending ngoprek ya naon lah bahasa nama, tapi yang jelas dia tidur malam karena ada fasilitasnya, betul. Buang. Terus bikin bu kursi teh jangan yang nyaman duduk. Ya mah kursi siga kieu nyelegon atuh raos. Usahakan kursi teh yang bagian depannya teh rada handap daripada bagian belakang. Ame setiap duduk nyorodot kan itu. Kira-kira betah moal Bapak? Moal. Kira-kira cepat gak tidurnya? Cepat, mending ngagoler daripada sosorodotan kan gitu. Dulu Pak, waktu saya masih muda kan tamu teh abring-abringan, jeung eta tamu ngabringna Masya Allah lama di rumah teh. Dah kumaha ya kita teh butuh istirahat. Akhirnya saya bikin kursi itu dari kayu tanpa matras, kayu dibikin bagus, jadi betul-betul siga nu mewah gitu kan. Tapi bagian depannya rada handap daripada bagian belakang. Atau saya ingat itu, saya ingat setiap tamu ngobrol teh ya tempat tuan rumah yang jahil daripada lila sok. Iya Ustaz gini aja dibujung enggalna cedetos ngobrol beres. Atuh udah keur ngobrol teh gitu deh. Geus tong dibayangkeun. Ya, nah itu baik. Apa cok kesalahan suami apa? Tidur siang terjawab. Apa tadi? Ustaz suami saya tukang ngusep Ustaz, mancing. Mending mancing lauk emas, mending ke pasar mancing lauk imas. Yes, lumayan, beres. Sok, mending weh. Terus apa lagi? Apa tuh? Semua terjawab oleh Rasulullah. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Betul-betul ibu selesaikan semua, bapak selesaikan semua dengan cara-cara sujud, merendah. Ini tahadus bin nikmah. Kebetulan anak-anak saya sudah besar, sudah mandiri sudah. Saya tanya pada anak saya, Dek, kamu pernah nggak diperintah, disuruh oleh Umi, disuruh cuci piring, ngambil sepatu, nutup pantong, matiin keran, matiin kompor, pernah nggak? Atau disuruh ke warung? Nggak pernah Pak. Asli nggak pernah. Dari dulu nggak pernah. Anak saya tidak pernah disuruh oleh saya, juga tidak pernah disuruh oleh ibunya. Karena anak dilahirkan untuk dituntun, bukan untuk disuruh, betul? Banyak anak-anak yang malas pulang ke rumah, karena setiap pulang ke rumah dia bete. Banget di tahun. Kadikeun eta remote hurungkeun TV-na. Kadikeun eta cai nu mama tutup panto tinggal di kompor. Keran turuban di luhur jendela taruduban. Jadi tinggal di tetangga geus sarareacan. Wa teh nguriling barudak teh. Kira-kira capek teu? Capek. Anak malas enggak pulang ke rumah? Malas. Anak saya tidak pernah saya suruh sampai mereka dewasa. Bahkan disuruh sholat pun tidak. Sholatnya sendiri. Disuruh ngapalkan henteu. Terus gimana tuh? Cukup saya berikrar dengan istri saya ingin anak-anak tumbuh seperti pohon tumbuh di hutan, subur dia. Kami cukup jadi tanahnya yang subur, yang membuat mereka tumbuh sempurna. Beres. Dan kami berjuang
seperti Rasulullah menjadi kudwah, contoh. Dengan kaidah lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwa ucapan dengan sikap, nasihat dengan sikap jauh lebih sempurna daripada nasihat dengan ucapan. Bu, kalau ibu menasihati bapak, kalau bapak menasihati anak-anak, atau ibu menasihati siapa saja, kalau dia tidak mau dinasihati, masuk mual. Kenapa saya datang dengan membawa nasihat ini bisa diterima oleh ibu? Karena ibu datang dengan sudah siap untuk dinasehati, kan itu. Sini kamu duduk, cangkel ya teh. Cangkel, kamu teh hidup harus bener. Ngalengkah suku kudu hiji-hiji, omat. Ulah dua-dua, mun dua-dua berarti cabrek, jelengan-jelengan. Itu nggak bisa. Sampai pas selesai SD anak saya ditanya, kamu SMP kemana? Dulu bapak di mana? Di pesantren. Pesantren mana? Di sana. Aku ingin ke sana. Gitu. Nuturkeun. Adina gitu dinuturkeun. Pas mau masuk perguruan tinggi, lulus SMA, ditaros bi. Kamu mau kemana? Dulu bapak di mana? Di situ. Aku juga ke situ. Nuturkeun. Sedih tuh. Kenapa anak nuturkeun sedih? Pas reuni urang hese CLBK. Nda aya barudak. Pan lieur tah. Batur mah untung aya cilukba, urang teu kan gitu. Tuh. Itu terserah dengan itu, yang jelas cukup kita jadi contoh saja karena nasihat. Rasulullah juga tidak banyak membawa orang-orang kafir untuk masuk Islam kan? Cukup kepada raja-raja dengan surat kan? Apa yang membuat orang masuk Islam? Contoh, uswatun hasanah. Ibu sudah jadi ibu yang asik aja, ibu nu sararengit tos. Sampai anak, adek sini sayang duduk sama mama. Mama, aduh aku seneng duduk sama mama. Resep tuh sih. Adek sini sayang duduk sama mama. Enggak mama, kenapa? Mulek. Aya pan ibu nu mulek di bumi sampai anak teh berat. Bu sing seungit atuh bu, di bumi mah kalau keluar bolehlah tidak harum, di rumah mah harus harum. Ya, ada kan laki-laki bangun tidur langsung jangar si kolesterol. Itu karena jam 3 subuh nyuksruk di kelek istri, kelebihan zat asam itu. Aya nu kitu. Ke dokter kemana-mana disangkana kolesterol, padahal mulek ku bau kelek, sing seungit. Atuh dah Ustad, saya pakai parfum dari Arab, bahkan Hajar Aswad Ustad tak bau sengit. Parfum Hajar Aswad boleskeun kana beteung, sugan si bapak nyuksruk kana beteung nyiuman Hajar Aswad. Pudar Ustad, jam 3 malam, jam 2 malam itu sudah tidak tercium lagi aromanya. Eleh Ustad. Terus kalau sudah parfum kalah gitu, saya harus gimana? Saya istri dah memang susah ya kalau udah kalah. Akhirnya saya pakai resep Cibarengkok. Ibu tahu kayu nangka, pohon nangka, kayunya ada yang dibikin coet, tuh, pakai coet. Ibu tahu tespong, lalap harum kan? Harum. Tespong renos, pijeun uratna, kasih yang kasarnya buang, tinggal yang halusnya. Pakai garam apa? Himalaya. Pakai garam Himalaya, terus pakai surawung, buang yang kasarnya, lemeskeun, terapkeun, leungit bau kelek, ganti bau surawung. Sudah paham. Iya. Cik, mending bau Gunung Galunggung, mending bau karedok. Atuh karedok warak-warak, atuh bau Gunung Galung marudat, kan gitu. Sok pusing sengit, sampai anak teh bahagia duduk bareng ibu teh, gitu atuh. Sampai suami juga mau leye-leye ya, senderan ke istri. Mah duduknya di sini atulah nyalira didinya. Papa pengen ngagoler. Banyak suami yang tidur di pangkuan lahunan istrinya banyak. Kalau istrinya jelas aromana tuh bau surawung. Tapi kalau bau surawung pan rudatnya orang ngagolerna kumaha. Atuh hese bangun nantinya pingsan gitu. Jadi sing ini harus apa namanya? Harus indah, karena Rasulullah seperti itu. Rasulullah jadi kudwah, jadi contoh dalam ibadah. Karena Rasulullah jadi contoh dalam ibadah, punten ibadah sholat subuh jangan ditambah.
tetap 2 rakaat. Iya. Qobla subuh Rasulullah dalam sebuah perjalanan peperangan, Rasulullah tidur, kemudian kepada Abu Hurairah, jaga, bangunkan saya pada saat subuh, bisi tibrating. Abu Hurairah menjaga, Abu Hurairah lagi ketiduran, terus bangun-bangun sekitar jam 8-an gitulah semua bereng. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Salat. Tetap Rasulullah melaksanakan qobla subuh, salat. Jadi boleh sholat subuh jam 8. Henteu, mun teu dihaja. Mun ngahaja mah tidak bisa. Itu. Rasulullah tidak memberikan nasihat tidak dengan kata-kata. Rasulullah hanya menasihati sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ausini," katanya, "nasihati aku. Apa yang harus aku lakukan?" La tagdob, kata Rasulullah, "jangan marah." Kenapa Rasulullah bilang jangan marah? Karena sahabat ini pemarah. Ada sahabat yang lain, "Apa yang harus saya lakukan?" "Ya Rasulullah, hormati ibumu." Kemudian hormati ibumu, kemudian hormati ibumu, kemudian hormati bapakmu. Kenapa kesini jangan marah, kesini hormati ibu? Karena anak ini mah susah menghormati ibunya, kan itu. Ada lagi, "Ya Rasulullah, nasihati aku, jangan kikir, jangan pelit." Terus jangan pelit, guys, itu nasihat buat kamu. Karena Rasulullah tahu mana nanti pedit, gitu. Itu kondisional ya, hebat ya Rasulullah memberikan nasihat. Tapi kalau dikumpul itu jadi nasihat yang bagus, kan itu. Kalau ibu meminta nasihat pada saya, "Ustaz, nasihati saya taat sama suami." Mungkin itu. Dekat tinggal lihat wajah-wajah tuh taat, wajah-wajah tukang ngelawan teh. Iya. Udah tinggal taat sama suami. Cik bu, gampang taat, gampang ngelawan. Halo? Ngelawan. Sekali lagi, gampang taat, gampang ngelawan. Oke. Ngelawan lebih mudah daripada taat. Mama, tidur pakai helm. Kalau ngelawan pasti nanya, "Naon maksudna?" "Bisi motah tara tadi dinya nusok motah nepi ka kamar sare pindah ke kamar tetanggana." "Naonan?" "Motah teh jauh." "Bisi ragrag mama tidak gor kana tembok." "Tah buleud keneh urang mah helm." Kira-kira bangun tidur Pak amek keneh teu? Mas, pas bikinin kopi kira-kira ngocekeun kopi dikasih ke suami masih amek teu? "Boyop tak bisa ngeplok pakai helm." Beren gitu. Amek terus. Itu panjang cerita ngelawan teh. Tapi kalau taat sudah selesai. "Mama tidur pakai helm." "Pakai." Suami tibra buka deui, beres. Beres, nggak ada masalah kan. Terus, "Mama tidur pakai helm." "Pakai." Hanet tibra, udah masalah tuh. Teu da nikmat teh tidur tibra kan. Terus gempa bumi rubuh, salamet teu? Salamet. Salaki paeh, beres. Jadi gampang taat, gampang ngelawan. Gampang taat, sudah pulang dari hajatan lewat pematang sawah, "Mama gajeleng," nggak usah ngelawan, gejebur, beres tuh. Terus jalan sampai ke mobil, di mobil kira-kira seserian wah, seserian aman kan? Aman. Daripada, "Mama gajeleng," "Nah emang orang buruy." "Wow, emang orang mujair." Terus ngecebrek, kira-kira di mobil gelut kene tuh, gelut sampai besok gelut kene tuh, gelut dasar lalaki teh tuh bener terus itu teh teureun-eureun. Jadi taat lebih mudah daripada ngelawan. Sudah. Jadi kalau ada ibu yang nanya sama saya, "Ustaz, nasihati saya taat." Terus kalau suami mintanya yang aneh-aneh, naon sih yang paling aneh yang suami minta? Naik karena tangkal kalapa, taekan mun bisa mah beres. Ya, teu hese. Apa yang aneh yang suami minta coba? Halo, aya teu? Ada? Naon contoh? Dah enggak ada tuh. Enggak ada. Sekarang terbuka aja ya. Ada masalah enggak dengan suami? Pikiran, serius. Aya teu? Serius pikiran, serius. Aya teu? Hah? Dah nggak ada tuh sok. Kalau ada apa sebutkeun da hese. Aya teh umumnya suami istri mendoakan suaminya, "Pak, ya Allah, saya terima suami saya teh soleh sepenuhnya ya Allah. Ngan hiji we eta." Umumna teh ngan hiji we. Salahna teh hiji kan dipermasalahkan eta rudetna istri teh. Satu kalau masalahnya suami selingkuh ya sudah, satu saja salah dia yang itu. Yang lainnya kan beres, bener tuh. Kalau malam minggu pangnyetrikakeun,
kasih parfum sok Pak bilih bade ameng. Siapkeun artosna nya binya. Siapkeun artosna tah ieu artosna langkungna bilih bade nyasab. Nggak usah masalah. Daripada masalah itu kita rebut, lebih baik kencarkeun we supaya dia yang punya masalah ya. Pertanyaan saya, emang selingkuh teh bahagia gitu? Tuan Dian bicara. Emang selingkuh teh bahagia gitu Bi? Bahagia tuh? Cangkel aslina nu geus-geus kayak ngalaman tah. Enggak cangkel, betul. Kata saya mendengar orang-orang yang konsultasi capek mereka itu. Capek kamu dibelit oleh selingkuhan nu rudet pisan. Wah, geus asa dibelit oleh orai kobra itu. Aya nu dibulit teh, wah selingkuhan teh riweuh, asa dicekek ku anaconda, lieur teh. Ah, mending asa teu payu daripada asa payu, bener? Hah? Mending atau salah nu aya. Sudah Pak bikin cantik yang ada karena dia kebun kita, betul? Atau dia mobil kita, kentob, ketok, ngagores, poles, beres. Udah dibikin asik aja. Itu. Ya, jadi kembali lagi Rasulullah tidak banyak berkata-kata. Kalau Rasulullah cerewet, mungkin hadis tidak cukup dengan hadis yang ada sekarang. Untung Rasulullah wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak sesekali Rasulullah berbicara, berfikir, memberikan solusi, memberikan kesimpulan kecuali wahyu yang mengantarnya. Insyaallah. Jadi Rasulullah itu sedikit bicaranya. Tidak seperti ibu-ibu. Tapi aneh nanya, nu cerewet eta heeh. Anehna teh paranjang umur. Bener tuh? Nu cerewet paranjang umur dong. Aslina gitu kan. Sigana nu cerewet mah malaikat mau nyabut nyawa juga sigana teh. Naon ya, hey, woi. Sigana gitu. Nu cerewet mah paranjang umur. Saha nu cara repet maot? Nu cari cingeun. Cicing. Oh, betul itu. Jadi bersyukur Pak punya istri cerewet panjang umur dia. Ya. Dan kenapa banyak laki-laki yang lebih duluan pulang? Udah cari cingeun. Cicing naruh di cerewedan atuh kacekek maot ya. Jadi itu ya, saya tidak banyak ingin menyampaikan teh. Rasulullah tidak banyak berkata-kata. Rasulullah hanya memberikan contoh, dan contoh itu luar biasa. Ibu juga bisa menjadi contoh untuk anak-anak di rumah, menjadi contoh untuk keluarga yang lain, untuk orang lain. Tidak usah bicara, cukup jadi orang hebat saja, pasti diturutan. Kan bisa jadi trend centernya. Eta umi uje meuni geulis pisan ditarurutan tiungna kan itu ya. Eta umi pipik, eta teh nini meuni indah pisan tarurutan. Padahal tidak semua yang dia kenakan itu cocok untuk kita. Kunaonnya dipakai ku umi pipik mah geulis ari ku urang teu. KM eta mah KM. Naon KM kumaha beungeut nya. Kumaha muka. Betul. Dia malonjong atau kita bulat, atau dia bulat kita lonjong, mau cocok. Atau dia sudah lonjong rada kaberem-bereman wajahna, urang lonjong oge sih ngan rada ungu gitu. Rada berat itu. Jadi tidak semuanya. Wajar kalau akhirnya kita banyak meniru mereka yang mengagumkan, ya. Kenapa tidak kita yang mengagumkan, kita yang hebat, kita yang menarik. Untuk siapa? Untuk keselamatan kita di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya suatu saat nanti, kan ada Rasulullah mengatakan, kalau kamu berbuat baik dan kebaikan kamu ditiru oleh orang lain, maka setiap orang yang meniru kebaikan kamu, pahalanya kamu dapatkan juga. Kebayang tuh? Sok bu berbuat baik saja, mudah-mudahan ada orang yang niru. Kalaupun enggak, kita selamat di hadapan Allah, kan itu ya. Itu. Baik hadirin, itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan, bilih aya. Sok nutu naros teu mikir pasti. Iya, yang tidak bertanya cari cing itu mikir. Kalau tidak ada, baik. Kalau enggak, tewak ya. Ndak ka adi ya mah.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin tadi, saya tidak mewakili siapapun, mewakili saya sendiri. Hikmah yang begitu besar, luar biasa. Sepertinya ini keseharian kami ya, saya terutama. Ini yang bisa menjadi bahwa semua apa yang terjadi yang disuguhkan Allah itu kebaikan gitu ya. Itu pastinya tidak mudah gitu. Nah, mungkin kita tip and triknya gitu ya untuk tahapan seperti apa sih bisa sampai kepada pemikiran bahwa itu kebaikan kita. Seperti tadi yang hasilnya selingkuh atau ibu-ibu cerewet gitu ya. Karena kebanyakan yang berpikir bahwa dengan kita dibudakkan, walaupun jadi kita betul gitu, padahal itu tidak seperti itu akhirnya. Jadi saya minta trik seperti apa yang harus kita sampai ke sana. Baik. Semua adalah kebaikan kita. Terima kasih tadi. Masya Allah ya. Ada kalimat ini Pak, lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatku padamu. Artinya apa? Ibu tahu klips kawat numurilit itu tahu? Tolong sebutkan fungsi klip sebanyak-banyaknya. Ya? Menyatukan terus menjepit, terus buka SIM card, terus apa lagi? Ya? Buat gusep, terus apa lagi? Ada 1.100.000 fungsi klip buat bikin rumah. Sok we ente asal sabar. Buat nungtun domba sambung-sambungkan, buat nungtun hayam, buat nyolok mata mitoha, buat korek kuping. Banyak sekali fungsi klip. Sepakat? Kenapa orang yang bersyukur itu relatif bahagia? Karena dia akan tahu betapa banyaknya fungsi dari apa yang sudah Allah anugerahkan kepada dirinya. Saya dulu tidak tahu fungsi mahoni, tapi setelah saya iseng, ada teman saya kena kanker getah bening saya bilang, aku mahoni kanker masieun kuno pahit. Dia teh ngagayeman mahoni, damang itu. Damang gayem mahoni eta, untung jeung tangkalna. Sikina nu bodas. Ya Allah, pahit itu, ya. Tapi sembuh. Ternyata fungsi daripada buah biji mahoni ini luar biasa, banyak sekali. Banyak sekali. Buat diabetes ya. Buat terus VCO kalapa, ternyata kalapa bukan hanya diparut, diperes, kemudian dibaledog, bukan hanya itu, tapi bisa juga dibikin VCO ya, VCO. Dan ternyata VCO kalau ibu ada yang punya ambeien, minum itu Bu, hilang, sembuh asli. Tek tak celi DKM asli. Nyaulan orang lebar itu. Oh, ketika kita tahu fungsi-fungsi itu dan kita memanfaatkannya, kira-kira kita dapat untung yang banyak tidak? Banyak sekali nikmat yang bisa kita rasakan. Kemudian, kalau kita sumpek, pikiran kita tidak kreatif, ada orang salah, bawaannya pengen marah. Menahan marah bisa stroke. Sepakat? Bisa. Kalau begitu marah harus dilepaskan, bukan difahami kenapa dia salah sampai kita mengerti supaya kita tidak marah. Artinya apa? Fahami apapun. Kenapa ya suami saya selingkuh? Kayak naon nih? Oh, nyonya tuh selingkuh gelis gitu, oke. Apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, saya akan coba menjadi semakin baik, semakin cantik, semakin bikin betah di rumah, semakin asik. Kenapa banyak yang selingkuh? Kabur, cerai. Kenapa? Karena istri mensikapinya dengan cara marah. Coba kalau disikapinya dengan cara baik, ya nggak usah marah, meren. Kan itu ya. Udah, suami pulang di pipi aya lipstik, ngambek moal. Aya lipstik nung, aya ngambek moal. Buat apa marah? Kumaha pas ngagaplok, pas maut, hayo. Pembunuhan. Jadi marah jangan, nggak usah sayang. Ini tisu basah, silahkan hapus 7 lembar. Nah, ini pakai tanah seetik.
Nah make tanah najis nya beres beren. Tidak perlu pakai marah kan itu ya, aman. Kenapa orang masih suka marah? Karena dia tidak cukup kreatif memikirkan sesuatu. Kalau dia sangat kreatif, itu orang bersyukur. Pasti dia akan bertemu dengan senyum. Kenapa kita makin sepuh, makin sering senyum melihat kesalahan orang? Iya kan? Ningali batur salah sarua jeung urang kan gitunya. Baheula aing kitu kan gitunya. Eta mah cemen ceng urang atuh baheula. Itu kan. Kenapa kita makin berusia makin gampang tersenyum? Karena kita melihat. Tapi kalau kita sudah berusia hese senyum, betul-betul tidak ada kemajuan, ya kan? Itu. Jadi udah asik aja. Terus semakin tua, punya cucu. Itu cucu inju itu kan wah juara pisan itu. Cucu membuat kita bahagia, kan itu. Saya datang ke rumah ku inju itu, digandong, dipangku, wah. Dipunggu, dibawa ke kamar, bahekeun di kamar, bercanda dengan cucu. Sehat saya secapek apapun. Incu datang di Nina, lulus langsung atah. Meniasa kedatangan debt kolektor. Rudet itu. Jadi itu luar biasa itu. Iya kan? Nah ini jadi mungkin nggak saya atau mungkin nggak kita marah kalau kita tahu alasannya? Enggak. Bahkan orang marah, nih catatan. Pernah sakit hati? Oke. Berterima kasih enggak kepada dia yang nyakitin? Enggak. Lama baru lupa kan itu oke. Baru sadar. Begini. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti kita akan pulang dan tidak ada gunanya harta, anak-anak, orang-orang tidak ada gunanya kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita dan kita sakit hati, artinya hati kita sehat tidak? Tidak sehat. Kalau kita tahu hati kita tidak sehat, pantasnya gimana kepada dia yang nyakitin kita? Nuhun ya, udah ngasih tahu kalau saya masih belum pantas masuk surga. Nuhun. Dia yang ngasih tahu kita bahwa kita tidak pantas masuk surga, betul? Berterima kasih nggak kepada dia yang nyakitin? Ya harusnya. Terus ketika dia salah kita masih kesel, ketika dia salah kita masih marah. Artinya apa? Kita belum menguasai hati kita. Kita belum mampu memanage hati kita sendiri. Hati kita masih dititip di kelakuan orang lain. Pas orang berbuat salah kita kesel. Artinya hati kita ada di dia, betul? Hati kita diatur oleh kelakuan batur. Saya ingin hati saya diatur oleh saya sendiri. Tah eta. Moal geura moal amak deui pas saya batul ke kuhul ke aduh hati orang mas. Hati saya masih diambil sama dia. Ningali nu itu kuhul kan hati saya masih sama dia. Terus ningali nu ngarebut salaki urang nyeri hati. Berarti saya belum pantas masuk surga kan gitu ya. Udah. Enteng atuh hirupnya. Satu lagi kalau ada. Cung. Siapa satu lagi yang mau bertanya? Ini yang bertanya dapat door prize-nya umroh jika mampu. Sudah mungkin dari Bapak mau bertanya atau mau ditanya? Milih Bapak badai narosan, ayah janda dah. Seueur, Masya Allah. Nanti kita adakan pengajian khusus jandanya, setuju? Baik. Cekap, baik. Ngelihat jam ya Bu ya. Hadirin, saya ajak hadirin semua berdoa, kita bersama-sama berdoa. Caranya begini, silakan saja berdoa masing-masing. Apa yang Ibu minta, tolong minta juga tentang Indonesia, supaya Presiden Indonesia betul-betul presiden pilihan Allah dan dituntun oleh Allah, supaya Indonesia terada asik gitu ya. Kemudian juga wali kota ya. Kalau saya sih untuk wali kota Bandung nggak jelas lah ya. Saya pilih seorang yang sangat kenal kepada Bandung. Boleh ya saya sebut kalau saya tidak pilih partainya karena partai apapun ternyata sama ayeuna mah ngahiji. Kan itu ya. Jadi saya pilih wali kota pengen tahu Japri. Dan saya pilih gubernur pengen tahu Japri. Terus terang ya, saya kenal sama Ilham. Dia luar biasa. Jadi untuk gubernur, wakil gubernur, saya pilih beliau. Dan saya kenal betul, insya Allah saya bertanggung jawab atas itu. Untuk wali kota Bandung, saya pilih putranya Pak Ateng Wahyudi ya. Dia sangat kenal kota Bandung. Saha eta teh?
Apal tuh anak Pak Ateng Wahyudi? Halo? Dur ningalian, wah dina calon Ateng Wahyudi moal aya putrana, ya. Udah saya pilih dia. Nomor seberanya itu teh? Hah? Pokoknya ulah salah. Begini, hei. Tentang pemilihan calon ya, tentang pemilihan kepala daerah sama kepala negara juga. Kalau kita salah pilih, kemudian efeknya salah, kemudian orang jadi menderita gara-gara salah kepemimpinannya, kira-kira kita ikut dosa nggak? Kalau dengan tawakal kita memilih yang terbaik, meskipun ternyata yang kita pilih Cilepeng misalnya, tapi itu sudah dalam pikiran kita yang terbaik, kira-kira kita diampuni nggak oleh Allah kalau salah pilih? Ya, memilih dengan tanggung jawab. Memang yang diusung oleh PDIP untuk Kota Bandung dan yang diusung oleh PKS untuk Jawa Barat. Ya dah, enak mau pilih-pilih partai gini gitu kene terus terang saya kecewa kepada semua partai. Kenapa? Karena yang menjadi calon anggota legislatif yang dikedepankan oleh partai geningan anu cari leupeng ge aya nu jararadi. Indonesia diurus kudu cari-cari gitu. Cari apa? Cari leupeng. Bahaya pan. Ada beberapa yang saya kenal, mudah-mudahan tidak semua sih, tapi ada beberapa. Terus dalam pemilihan yang dulu, ya pemilihan yang dulu, ada yang Cilepeng jadi itu anggota DPR RI. Pas ketemu sama saya gaya namual aya siga nu pangarti nasadunya, weh. Nggak bisa Ustadz, nggak bisa kan aturannya begini. Wah, siga nu bener si eta. Sekarang tidak terpilih dia. Balik di habitatna Cilepeng lagi. Alah. Kumahanya bisa gitu, saya nggak ngerti lah apa tujuan partai. Tujuan partai kan dibuat beda-beda teh supaya pilihan. Setelah kita milih mereka teh ngariung, geuleuh teu. Orang asa ditipu. Ya sudah, untuk apa namanya calon kepala daerah dah harus meureun ya. Calon kepala daerah pilih yang insya Allah bertanggung jawab ya. Saya pilih untuk Bandung yang didukung oleh itu, yang untuk Jawa Barat untuk oleh itu, dan sekarang bersyukur Dadan Reza ya, dan oke. Indonesia kebetulan menjadi satu-satunya negara di dunia yang saat ini tidak punya ibu kota, benar tuh? Tahun 2022 Jakarta sudah dinyatakan bukan ibu kota, dan IKN belum diresmikan jadi ibu kota. Jadi ibu kota orang di mana? Di Garut, apal tuh? Di Garut, guys, kumadinya lah. Pokoknya eta di Munte Garut Cianjur. Baik, itu saja. Mari kita berdoa bersama-sama, tundukkan kepala kita, silakan berdoa masing-masing. Nanti saya tutup doa akhir doa kita. Kita mulai.